Salam jumpa dengan saya Julius Balu. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana cara mengenal jati diri. Mbeo Tebo dari kajian budaya Lio. Kata Lio mempunyai beberapa makna. Lio sebagai nama orang. Lio adalah sebuah suku di Kabupaten Ende, Flores, bagian tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lio secara etimologi, El Luluwula, sang pencipta, I Inetana, bumi atau alam, O Onesao, hunian manusia atau manusia itu sendiri. Lio secara etimologi bermakna satu, hubungan interaksi antara manusia dengan sang pencipta, hubungan interaksi antara manusia dengan alam, hubungan interaksi antara manusia dengan manusia atau sesamanya. Maka secara universal, kata Lio bermakna setiap budaya yang mengucap syukur kepada sang pencipta, menghargai alam, menghormati, mengasihi sesama, itu sama Lio. Membahas tentang jati diri sangat luas dan sangat dalam. Secara spiritual, ada 3 unsur penting dimiliki oleh setiap pribadi manusia. 1, tubuh atau badan Tebo, jiwa Mai, roh Lo. Ketiga unsur tersebut terjalin erat sejak dari kandungan seorang ibu. Dia akan terpisah di saat ajal tiba atau kematian. Bagaimana kita mengetahui ketiga unsur tersebut? Tubuh, badan, fisik nyata yang kasat mata. 2, jiwa dan roh yang tidak kasat mata. Pengalaman pribadi. Dalam mimpi, dalam tidur, ketika tidur lelap, saya bermimpi, saya menemukan ada 2 pribadi. Maka yang satunya yang hanya berdiri menonton, menyaksikan, sedangkan yang satu lagi sedang duduk berdialog dengan roh leluhur. Yang sedang berdiri menonton kejauhan mengetahui apa yang dibicarakan atau diperbincangkan oleh diri yang lain. Maka ketika saya terbangun dari tidur, saya duduk merenung dan menyimpulkan bahwa 1, yang tertidur lelap itu tubuh. Yang sedang menyaksikan di kejauhan itu jiwa. Sedangkan yang
duduk berdialog dengan roh leluhur itu adalah roh diri. Kisah nyata. Ketika saya duduk berjam-jam memikirkan sesuatu untuk mencari jawaban, saya mengalami jalan buntu. Lantas ada terdengar suara yang begitu dekat, kalau di jarak sekitar 1 meter. Suara itu menjelaskan kegalauan, kegelisahan pikiran saya yang mengalami jalan buntu. Dan dia menjawab itu yang tidak kasat mata. Maka saya juga menyimpulkan, satu, tubuh lemah, capek, duduk berjam-jam. Jiwa jenuh berpikir karena mengalami jalan buntu. 3, roh, yakni suara yang terdengar dan menjelaskan yang pikiran buntu itu. Di sini saya juga simpulkan bahwa ketika engkau berniat, berpikir, dan dalam kehidupan nyata engkau bertindak benar, berarti engkau mengenal jati diri atau mbeo tebo. Bila ketika engkau berpikir, berniat jahat, dalam tindakan nyata engkau melakukan perbuatan yang jahat itu, maka disebut engkau lupa diri atau bebo tebo. Engkau berpikir, berniat baik, tapi dalam kehidupan nyata engkau melakukan tindak kejahatan, berarti engkau membohongi diri, disebut bebo tebo. Engkau berpikir, berniat buruk, tapi dalam tindakan nyata engkau melakukan tindakan benar, itu juga engkau menipu diri, disebut bebo tebo. Manusia dalam perjalanan hidup ini seringkali tidak jujur pada diri sendiri, ngete tebo. Sekedar contoh kecil, saya memiliki uang 10.000 satu lembar dan berniat untuk membeli setengah bungkus rokok. Tapi ketika anak saya meminta uang 2.000 untuk beli jajan atau permen, saya katakan, Bapak lagi tidak punya uang. Satu sisi, saya tidak jujur pada diri sendiri, juga kepada anak. Di sisi lain, agar anak tidak kecewa. Bila saya berkata jujur, Bapak punya uang 10.000, hendak beli rokok. Satu sisi, saya jujur pada diri sendiri, juga kepada anak. Tapi di sisi lain, saya mengecewakan hati anak, yang anak menganggap bapaknya egois, tidak berbagi. Hal ini sangat sulit, mau memilih jujur atau berbohong. Inilah yang sesungguhnya menjadi dilema kehidupan itu. Satu hal yang pasti, setiap
perbuatan kita sekecil apapun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta setelah kehidupan yang fana ini. Ele mekoloo dua ko tanggo wangga walo laka nianggae. Mengenal jati diri mbeo tebo adalah pedoman dasar kehidupan. Bila setiap orang mengenal jati diri, kehidupan ini akan terasa damai dan bahagia. Setiap orang saling menghargai, menghormati, mengasihi seperti diri sendiri. Rapa vua mesu tebo. Manusia memiliki ketiga unsur dasar tersebut. Kita wajib menghargai karena sama memiliki unsur ini. Ketiga unsur dicurahkan Sang Pencipta karena kasihnya kepada manusia. Enggak doaria. Manusia silakan mempunyai status gelar yang banyak, punya jabat kekuasaan yang tinggi, memiliki harta benda yang berlimpah. Tapi semua itu akan hilang sirna ketika maut menjemput. Bisa dikatakan hal ini hanya kebahagiaan semu. Bagaimana niat dan pikir dan tindak tanduk kita setelah kematian ini akan dipertanggungjawabkan oleh jiwa di hadapan Sang Pencipta. Mai tanggo wangga ndate lakanianggae. Roh yang suci murni kembali kepada inti roh Sang Pencipta atau Allah. Lo eo binasina bale laka ja eo doa keinggae. Perjalanan ini, hidup ini lebih bermakna bila kita saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati. Ada lawa, pandalawa, wua mesu, tebo atas sama dua ngarah. Mengenal jati diri akan mengetahui adanya Sang Pencipta atau Allah. Mbeo tebo letenggae. Pemahaman mengenai jati diri setiap aliran keyakinan, ajaran agama sama. Perlu diketahui keyakinan budaya Lio ada sejak jutaan tahun yang lalu sebelum abad Masehi. Lebih jauh atau lebih dalam kami meyakini bahwa keyakinan budaya Lio ada sedangkan kehidupan manusia di bumi ini ada. Saya kira sampai di sini penjelasan kali ini. Akan dilanjutkan pada pembahasan yang lain pada video-video berikutnya. Mohon dukungan para sahabat agar channel ini tetap berkembang dengan cara dukungan, komen, like, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.
telah menonton video ini. Salam sejahtera untuk kita bersama.